Sekali lagi, irasionalitas hukum kembali dipraktekkan ke kita. Bayangkan, kasus Habib Rizik ini sebanding dengan kasus Jaksa Pinangki. Yang tadi saya katakan, Jaksa Pinangki itu melakukan 3 kejahatan sekaligus, yaitu menerima suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat. Dan dia adalah pejabat publik, bahkan penegak hukum, yaitu seorang jaksa. Bayangkan, putusannya hanya 4 tahun, sama-sama di level pengadilan tinggi, menyatakan kondisi kesehatan yang itu merupakan ranah subjektif. Kan tidak mungkin kemudian ranah subjektif itu kemudian dianggap dia melakukan sebuah kebohongan, karena itu adalah ranah subjektif. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Habib Rizik Syihab DKK. Hasilnya Habib Rizik tetap divonis 4 tahun penjara terkait kasus suap RS Umi Bogor, perkara nomor 210. Juga dikuatkan di mana atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara di Pengadilan Tinggi nomor 210. Pidana khusus tahun 2021 Pengadilan Tinggi DKI. Di Pengadilan Negeri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Terus oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan dengan putusan nomor 210 Pitsus tahun 2021 Pengadilan Tinggi DKI. Ujar pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI, Binsar Pemupapahan, di Gedung Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakus, Senin 30 Agustus 2021. Selain Habib Rizik, Pengadilan Tinggi DKI menguatkan vonis menantu Habib Rizik, yaitu Habib Hanif Alatas dan Dirut RS Umi Andi Tatat. Keduanya juga tetap divonis 1 tahun penjara. Binsar mengatakan dalam sidang pagi tadi jaksa penuntut umum ataupun pengacara Habib Rizik tidak datang. Ia mengatakan pihaknya segera mengirimkan petikan putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tentu saja perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun penuntut umum. Dan baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak untuk melakukan upaya hukum, yaitu kalau keberatan dengan putusan ini tentu akan mengadukan upaya hukum kasasi ke MA. Kata Binsar, Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah divonis 4 tahun penjara, dan sekarang Pengadilan Tinggi DKI mengokohkan putusan tersebut. Vonis 4 tahun penjara dikarenakan pengadilan memutuskan Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi sehingga menimbulkan keonaran. Menyatakan kondisi kesehatan yang itu merupakan ranah subjektif. Kan tidak mungkin kemudian ranah subjektif itu kemudian dianggap dia melakukan sebuah kebohongan, karena itu adalah ranah subjektif. Orang tidak bisa mengetes. Kalau saya mengatakan saya sakit, misalnya ya, saya sakit hari ini karena saya merasa pegal-pegal. Tiba-tiba muncul pro dan kontra di YouTube saya, dan pro dan kontra tersebut dianggap sebagai keonaran. Apakah kemudian saya akan dituntut karena sudah menyebarkan berita bohong, bilang sakit padahal tidak, atau sebaliknya? Ini kan aneh, sobat era sekalian ya. Ini kan aneh bin ajaib.